Oke, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar Excel tentang pivot table. Nah, di dalam pivot table kita akan belajar turunan-turunan fiturnya seperti slicers dan juga pivot chart. Ya, jadi kurang lebih nanti tampilannya akan kita buat seperti ini. Ya, ada pivot table-nya, ada slicersnya, kemudian ada pivot chart-nya. Oke. Dan sumber datanya seperti ini. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau praktek silakan siapkan dulu datanya seperti ini. Kalau teman-teman perlu contoh data ini bisa langsung WA saya, nomor WA saya ini ya 0896 9530 9913. Ya, silakan di WA ke nomor itu. Oke. Nah, kita lanjut ya. Jadi saya asumsikan teman-teman sudah punya data mentahnya. Sekarang kita akan buat data mentah ini menjadi pivot table. Kita blok dulu tabelnya seperti ini, lalu masuk ke menu insert. Lalu pilih yang bagian pivot table, ya pivot table itu yang ini. Kemudian pilih from table atau range yang ini. Nah, ini kita minta Excel untuk buat pivot table berdasarkan range yang sudah kita pilih ini. Oke. Di bagian ini kita pilih yang new sheet, artinya pivot table-nya nanti akan dibuat di sheet baru. Jadi bila sebelumnya ada sheet 1, sheet 2, nanti pivot table-nya akan dibuat di sheet yang ketiga. Oke, kemudian kita langsung oke. Nah, sekarang kita tentukan elemen dari pivot tabelnya. Ya, elemen dari pivot tabelnya misalkan barisnya apa, sumber datanya dari mana, kemudian kolom-kolomnya sumber datanya dari mana, nilainya diambil dari kolom mana pada tabel tadi, pada tabel ini ya. Kemudian fitur filternya diambil dari mana. Oke, saya kasih contoh misalkan yang baris dulu ya, baris dulu kita ambil dari produk yang ini. Kita klik kanan, kemudian add to row label. Ya, jadi dia ditambahkan ke baris. Ya, baris ya ini. Baris ada headset, laptop, smartphone dan tablet. Oke. Kemudian untuk kolomnya, misalkan kolomnya kita pakai wilayah. Ya, jadi kita ingin tahu produk headset di berbagai wilayah. Ya, kita pilih yang ini, wilayah, klik kanan, pilih add to column label. Oke. Ya, jadi ada Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya. Inilah kolom-kolomnya. Nah, selanjutnya nilainya ya, nilainya itu yang nanti akan mengisi di sini. Tentu nilainya kita bisa pilih dari total penjualan. Misalkan ini kita klik kanan, add to value. Nah, ini sudah. Sekarang filternya bisa juga kita tambahkan misalkan berdasarkan tanggal. Kita klik kanan tanggal, pilih add to report filter. Nah, ini sudah. Jadi kalau kita filter, misalkan kita ingin munculkan tanggal 4 saja, kita oke, maka yang muncul tanggal 4 saja. Misalkan kita pilih beberapa tanggal centang di bagian ini, misalkan tanggal 1, 2, dan 45. Oke, muncul tanggal yang kita pilih. Kalau semuanya kita centang all, kita oke. Seperti itu. Itu pivot table-nya sudah jadi. Sekarang kita coba buat slicersnya ya. Untuk buat slicers ya, kita kembali klik dulu di bagian ini. Lalu di bagian masih dalam pivot table analysis ya, kita pilih yang ini dulu ya, kemudian pilih yang ini insert slicer. Oke. Nah, di sini kita tinggal pilih elemen mana yang ingin kita buatkan slicersnya. Jadi slicer ini seperti filter saja, cuma dia dalam bentuk tombol-tombol. Oke. Misalkan slicer yang ingin teman-teman tambahkan seperti wilayah, kemudian tanggal, lalu produk. Kita tinggal centang-centang saja lalu oke. Nah, ini kita tinggal atur penempatannya ya, tinggal diatur penempatannya misalkan di mana. Ya, anggaplah seperti itu ya. Tentunya teman-teman estetikanya tidak terlalu saya pusingkan ya. Yang penting teman-teman tahu bagaimana cara membuatnya. Oke, jadi kalau saya klik Bandung, maka yang tampil hanya kolom Bandung saja. Saya klik Jakarta, maka yang tampil hanya Jakarta saja. Kalau beberapa kota, saya tinggal centang ini sampai dia nyala, kemudian saya pilih beberapa kota. Oke, sama juga di tanggal dan produk seperti itu. Itu membuat slicer sangat gampang ya teman-teman. Sekarang tinggal kita buat grafiknya ya. Grafiknya sama ya, kita tinggal klik dulu pivot tabelnya, kita klik bebas, di sini bisa, di sini bisa, atau di tempat manapun. Yang penting di dalam pivot tabel ini sampai muncul tab dari pivot table analyze ya. Kita klik di sini, kemudian masuk ke pivot chart. Nah, di sini kita tinggal pilih jenis chart yang ingin kita buat, misalkan yang kolom dan jenisnya cluster kolom ya. Ini kita tinggal klik yang ini, kemudian kita oke. Nah, maka jadilah grafiknya.
Oke, ini kita tinggal atur penempatannya sesuai yang kita inginkan, kemudian elemen-elemennya juga kita bisa atur. Ya, jadi kalau saya rubah, misalkan saya ingin lihat tablet, maka dia munculkan tablet saja seperti itu. Ya, kalau ingin semuanya, kita tinggal klik ini, maka muncul semuanya. Oke, itu teman-teman dasar dari pivot table yang teman-teman mungkin butuhkan. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, silahkan WA ke saya. Sekali lagi nomor WA saya teman-teman bisa hubungi 0896 9530 9913. Sampai jumpa di video yang